Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faidatun Nisa Vera Amanda dengan NIM 20051 204001 dari kelas TIA 2020. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang mail server. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan dosen Bapak Agus Prihanto. Pengertian mail server. Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Awal mulanya, mail server dikenal sebagai vMailer dan ABN Secure Mailer dan terus dikembangkan secara aktif hingga menghasilkan Postfix pertama yang diluncurkan pada sekitar tahun 1999. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk, dan fungsi utamanya adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Dan tujuan dari adanya layanan mail server sendiri adalah untuk membuat jaringan transportasi email menjadi lebih lancar tanpa adanya interupsi dari pihak luar. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Terdapat 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. POP3 digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinannya ke server. IMAP merupakan protokol komunikasi 2 arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Jenis-jenis mail server. SendMail adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Yang terakhir ada Gmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Cara kerja mail server. Pada prinsipnya, mail server memiliki 2 cara kerja utama yang saling melengkapi, yakni sebagai outgoing dan ingoing server. Fungsi outgoing server adalah sebagai pengirim email dan incoming server berperan sebagai penerima. Karena cara kerja mail server tergantung dari program dan aplikasinya, maka secara umum proses pengiriman email melalui TCP atau IP bisa dianalogikan seperti berikut. Pertama, sender, kemudian ke user again, lalu ke waiting list email, kemudian ke MTA, lalu ke user mailbox, kemudian ke user again, dan terakhir receiver. Dari tahapan di atas, pada awalnya email yang telah dikirimkan oleh pengirim terlebih dahulu akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu dalam database mail server. Filter pengelompokannya sendiri dipilih berdasarkan tujuan email, dan ketika penerima email telah membaca pesan, artinya penerima sudah mengakses mail server dan membuka pesan yang sebelumnya tersimpan di dalam database mail server.
Sekarang saya akan mensimulasikan mail server pada Cisco Packet Tracker. Sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracker. Di sini saya sudah membuat skemanya. Skema berikut ini sama seperti skema pada simulasi di video sebelumnya. Semua perangkat telah terkonfigurasi IP-nya. Sekarang kita konfigurasi IP pada mail servernya. Desktop IP untuk IP-nya 43434344. Subnet max-nya di sini 255.255.0. Default gateway-nya 434343 dan kita isi DNS servernya yaitu 333333 1. Nah, di sini saya akan mengikuti langkah percobaan berikut. Sekarang kita entry DNS.com pada DNS server. Kita entry di sini. Pada service, kita pilih DNS. Kita tuliskan name-nya mailku.com. Tipenya record, address-nya yaitu IP dari mail server 4343434. Kita add. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita cek pada perangkat-perangkatnya. Kita coba cek pada PC1. Pada command prompt kita tulis ns lookup mailku.com. Kita enter, kita jalankan, kita tunggu. Prosesnya biasanya agak lama. Nah, di sini biasanya pada awal-awal percobaan akan terjadi request timeout. Tetapi di sini sudah ditemukan domain name-nya mailku.com dengan address 4343433. Kita coba pada perangkat yang lain, kita coba pada tablet, desktop, command prompt ns lookup mailku.com. Nah, di sini sudah langsung ditemukan. Sekarang kita beralih ke mail server. Kita masukkan domain name-nya di sini. Kita pilih service, kemudian email. Di sini domain name yang telah kita buat pada DNS server tadi, yaitu mailku.com. Kita set. Kemudian usernya yaitu user 1. Passwordnya juga user 1. Kita tambahkan. Kita akan membuat 2 user karena kita akan melakukan percobaan pada 2 perangkat yang berbeda. Kemudian user 2. Passwordnya juga user 2. Di sini kita menggunakan password dan user yang sama untuk memudahkan simulasi. Kita lihat langkahnya. Kita sudah membuat entry DNS-nya dan melakukan perintah ns lookup. Kita juga sudah membuat mail servernya. Sekarang
Pada PC1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan kita coba mengirimkan email dari user 1 ke user 2. Sekarang pada PC1, pada email, di sini namanya user 1, email addressnya user 1 @mailku.com. Incoming mail servernya di sini. Untuk emailnya, yang pertama kita tulis nama emailnya, kemudian domain name-nya. Incoming mail servernya yaitu mailku.com, outgoingnya juga mailku.com. Kemudian username-nya di sini user 1, passwordnya user 1. Kita save. Sekarang kita buat pada tablet. Email, name-nya user 2, email address-nya user 2 @mailku.com. Incoming mail servernya mailku.com, outgoingnya juga sama mailku.com. Username-nya di sini user 2, passwordnya juga user 2. Kita save. Sekarang kita coba mengirimkan data dari PC1 menuju tablet atau user 2. Kita pilih email, di sini kita pilih compose to user 2 @mailku.com. Subjeknya ini pesan, ini dari user 2. Isi pesannya halo, ini adalah pesan, ini adalah isi pesan dari user 2. Kita send. Di sini sudah muncul tulisan send success. Sekarang kita lihat pada user 2 di tablet. Secara umum biasanya untuk menerima email membutuhkan beberapa waktu, tetapi kita dapat mempercepat proses pengirimannya. Kita klik di sini receive. Nah, di sini pesan dari user 1 tadi telah diterima oleh user 2. Kita buka. Nah, seperti apa yang kita tulis tadi, subjeknya ini dari user 2. Isi pesannya halo, ini adalah isi pesan dari user 2. Kita reply atau kita coba memberi balasan dari pesan user 1. Di sini kita tulis hai. Hai. Ini adalah pesan balasan dari user 2. Terima kasih.
di sini untuk user 1 subjeknya reply ini dari user 2. Kita send. Kita coba lihat pada PC1 email. Kita receive. Nah, di sini pesan balasan dari user 2 tadi. Kita lihat isinya. Nah, ini adalah pesan balasan dari user 2. Hai, ini adalah pesan balasan dari user 2, terima kasih. Dan di bawah ini adalah pesan yang telah dikirimkan pertama tadi oleh user 1 ke user 2. Nah, kita sudah berhasil melakukan simulasi mail server dan juga berhasil mereply atau membalas pesan dari user 1 PC1 sebagai pengirim pesan pertama dan tablet sebagai pemberi balasan pesan dan penerima pesan dari PC1 tadi. Dari materi kali ini pada mail server, kita dapat mengetahui bahwa mail server dapat digunakan untuk mengirim dan menerima email dari protokol yang berbeda. Di sini untuk mengirimkan email menggunakan SMTP, sedangkan untuk menerima emailnya menggunakan POP3. Berikut simulasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.